Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa umurud-dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du. Oke, anak-anak sekalian, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik semua. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Semuanya sudah hadir? Ya, alhamdulillah semuanya sudah hadir. Ini merupakan sesuatu yang menggembirakan karena kita bisa bertatap muka di tempat pendidikan ini dan kalian juga sehat semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak ingin memberitahukan kepada kalian tentang kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Kegiatan pembelajaran kita pada hari ini itu adalah kegiatan belajar tentang zakat fitrah. Oke. Jadi pembelajaran kita ini adalah tentang zakat fitrah. Ada yang tahu apa itu zakat fitrah? Iya, oke. Jadi zakat fitrah itu adalah pembayaran zakat itu berupa makanan pokok yang dikeluarkan oleh umat muslim baik tua ataupun muda, laki-laki, perempuan, tua ataupun masih bayi. Itu untuk dikeluarkan zakat fitrah pada waktu yang ditentukan, yaitu pada waktu bulan puasa hingga menjelang akhir daripada atau sebelum sholat Idul Fitri. Oke, terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan pembelajaran, di sini Bapak ingin menjelaskan beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan, di mana nanti Bapak akan menjadikan kalian itu beberapa kelompok dan ada diskusi-diskusi yang akan dilaksanakan ya. Oke. Dalam kegiatan ini yang pertama Bapak ingin menampilkan video ya. Menampilkan video pada kalian dan kemudian di sini nanti ada video yang bisa kalian saksikan. Oke. Di mana video itu mana videonya ya? Oke. Ini dia. Kita saksikan sama-sama. Bulan Ramadan hanya tinggal hitungan hari lagi akan berakhir. Salah satu ibadah di bulan Ramadan yang tak boleh tertinggal adalah membayar zakat fitrah. Hukum zakat fitrah itu wajib. Hal ini sebagaimana hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah dengan 1 sok kurma atau 1 sok gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan untuk dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat Id. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut, kita bisa tahu bahwa hukum zakat fitrah itu wajib bagi tiap jiwa yang termasuk poin-poin berikut ini. Yang pertama, mukallaf atau terbebani syariat, yakni muslim, baligh, dan berakal. Kemudian mendapatkan waktu diwajibkannya zakat fitrah, yaitu tenggelamnya matahari pada malam Idul Fitri. Selanjutnya, yang mudah membayar zakat fitrah, yaitu punya harta berlebih untuk diri dan keluarga pada malam Idul Fitri. Hikmah pensyariatan zakat fitrah ini tercermin dari perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat, maka zakatnya diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Al-Hafidh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Seseorang terkena kewajiban zakat fitrah apabila ia bertemu dengan tenggelamnya matahari pada malam Idul Fitri. Hal ini berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat untuk berbuka dari Ramadan atau zakat fitri. Hadis riwayat Muslim. Dari sini kita bisa tahu bahwa seorang muslim yang masih hidup sampai matahari tenggelam pada malam Idul Fitri, maka wajib dikenakan zakat fitrah. Namun, jika ia meninggal dunia sebelum matahari tenggelam, tidak dikenakan kewajiban zakat fitrah. Pun, siapa saja yang lahir di bulan Ramadan sebelum tenggelamnya matahari dari hari terakhir Ramadan, dan ia terus hidup hingga matahari tenggelam, maka wajib dikenakan zakat fitrah.
Akan tetapi, jika lahir setelah tenggelamnya matahari pada malam Idul Fitri, tidak ada kewajiban zakat fitrah untuknya. Hal ini juga berlaku untuk orang yang masuk Islam sebelum atau sesudah tenggelamnya matahari tadi. Begitu pula hal ini berlaku jika ada yang menikah di bulan Ramadan. Sampai tenggelamnya matahari dari akhir Ramadan, ia masih beristri, maka ia menanggung zakat fitrah istrinya. Namun, jika menikahnya setelah tenggelam matahari, tidak wajib baginya menanggung zakat fitrah istrinya. Nah, apabila telah terpenuhi syarat-syarat tadi, maka wajib bagi seorang mukallaf, yakni muslim baligh berakal, untuk menunaikan zakat fitrah bagi dirinya masing-masing. Ia juga wajib menunaikan zakat fitrah untuk orang yang ditanggung nafkahnya, karena sebab pernikahan, hubungan kerabat, menjadi pembantu atau pelayan di rumah. Kesimpulannya, seseorang menanggung zakat fitrah yang pertama untuk istrinya, kedua orang tuanya, dan anak-anak yang wajib ia nafkahi meskipun mereka telah dewasa. Seperti anak yang kena penyakit kronis atau gila yang tidak punya kemampuan mencari nafkah. Kemudian pembantunya dan pembantu istrinya jika ia membutuhkan atau yang melayani kebutuhannya secara umum. Ada beberapa catatan yang mesti diperhatikan dalam pembahasan orang yang menanggung zakat fitrah orang lain ini. Yang pertama, anak yang punya kelapangan nafkah hendaklah menanggung zakat fitrah untuk istri dari ayah atau ibu tiri. Tetapi hal itu tidaklah wajib baginya. Kedua, seorang ayah tidaklah wajib menanggung nafkah dan zakat fitrah untuk istri dari anak laki-lakinya atau menantunya. Demikian sebagaimana disebutkan dalam Al-Majmu', dinukil dari Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i. Ketiga, adapun anak yang sudah dewasa atau baligh dan mampu dalam hal nafkah, tidak diwajibkan bagi ayahnya untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Zakat fitrah boleh dibayarkan asalkan dengan adanya izin dari anak tersebut. Keempat, untuk kerabat, boleh dikeluarkan zakat fitrah atas nama mereka, asalkan dengan izin mereka juga. Kelima, dalam hal mengeluarkan zakat fitrah, jika akhirnya punya kelebihan makanan yang terbatas, yang menjadi urutan dalam pengeluaran zakat fitrah adalah yang pertama, dirinya sendiri, istrinya, anak yang paling kecil, ayahnya, ibunya, dan anaknya yang besar yang tidak mampu bekerja. Kemudian yang keenam, jika seseorang hanya mampu menunaikan zakat fitrah untuk dirinya sendiri atau untuk satu orang, wajib baginya untuk menanggung dirinya sendiri. Jika dia mementingkan orang lain dalam kondisi ini, maka zakat fitrahnya tidaklah sah. Catatan terakhir, jika istri kaya, sedangkan suami orang yang susah, maka istri tidaklah wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya. Tetapi hanya sekedar disunahkan ia mengeluarkannya agar selamat dari khilaf atau perbedaan pendapat dari para ulama. Semoga pembahasan mengenai zakat fitrah ini bisa benar-benar dipahami oleh segenap kaum muslimin, agar zakat yang ia keluarkan bisa benar-benar memenuhi kewajibannya dan bisa mendatangkan pahala baginya. Amin. Jangan lupa kunjungi rumaiso.com, update setiap hari. Oke, itu tadi pembelajaran yang kita saksikan melalui kegiatan video. Nah, sekarang Bapak akan tampilkan kepada kalian PPT Perteaching ya. Di sini kita akan perlihatkan tentang zakat fitrah ya. Oke, tentang zakat fitrah. Nah, oke. Oh, bukan ini ya. Slide. Nah, ini dia ya. Oke, kita akan lanjutkan. Di sini kita akan belajar zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Yang dimaksud dengan zakat fitrah itu, kalau secara bahasa, zakat fitrah berasal dari bahasa Arab yaitu zakah, yang berarti membersihkan atau mensucikan, dan fitrah yang berarti kejadian atau fisik atau badan. Jadi zakat fitrah artinya membersihkan atau mensucikan fisik atau badan. Kemudian secara istilah, zakat fitrah adalah memberikan harta berupa makanan pokok yang diserahkan kepada orang atau yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Bisa juga disebut sebagai zakat jiwa atau zakat nafsi. Nah, dalilnya itu ada dalam Al-Quran, yaitu innallazina amanu wa amilus solihati wa qamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan kebaikan, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya,
tidak ada rasa takut dari mereka dan mereka tidak bersedih hati. Surah Al-Baqarah ayat 277. Dan dalil berdasarkan hadis di sini kita ambil an Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri min Ramadan 'alan nasi sa'an min tamarin aw sa'an min sya'irin ala kulli hurri aw abdin zakirin aw unsa minal muslimin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam, orang merdeka, hamba sahaya, laki-laki, perempuan sebanyak 1 sa' 3,1 liter atau 2,5 kg atau 2,5 kg kurma atau gandum. Hadis riwayat Muslim. Kemudian kita lanjutkan ketentuan zakat fitrah. Di dalam ketentuan zakat fitrah itu adalah ada hukum zakat fitrah, kemudian ada rukun zakat fitrah, kemudian ada syarat wajib zakat fitrah dan ukuran dan takaran zakat fitrah. Kemudian yang kelima, waktu pembayaran zakat fitrah harus kita ketahui. Kemudian orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah supaya kita tidak salah memberikannya. Kemudian yang ketujuh adalah orang yang tidak berhak menerima zakat fitrah. Nah, apa itu zakat fitrah yang dimaksud pada hukumnya? Oke, sebelumnya kita akan informasikan zakat fitrah itu adalah perintah Allah dan masuk dalam rukun Islam yang ketiga, di mana diwajibkan dibebankan kepada semua orang Islam, baik kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan, tua muda atau bayi, semuanya harus bayar zakat fitrah. Hukum zakat fitrah. Nah, ini yang pertama, berdasarkan dalil Al-Qur'an hadis, maka hukum zakat fitrah adalah fardhu ain atau wajib. Nah, kemudian rukun zakat fitrah. Rukun zakat fitrah itu ada niat, kemudian ada orang yang mengeluarkan zakat fitrah atau muzaki, ada orang yang menerima zakat fitrah atau mustahik barang atau makanan pokok yang dizakat fitrahkan. Kemudian syarat wajib zakat fitrah. Syarat wajib zakat fitrah itu adalah memiliki makanan pokok lebih dari kebutuhan, ya, di mana hari raya dan siang harinya baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga serta orang yang wajib dinafkahinya. Kemudian niat melakukan zakat untuk dirinya, keluarga dan orang yang dinafkahinya. Kemudian ukuran dan zakat fitrah di Indonesia kita makan makanan pokoknya adalah beras, ya kan, kalau di Arab adalah gandum. Nah, oleh karena itu kita satu orang atau satu jiwa membayar dengan 1 sa', atau kalau kita konversikan ke dalam beras itu 3,1 liter atau 2,5 kg. Nah, untuk kehati-hatian kita boleh memberikan lebih daripada apa yang disebutkan itu tadi. Nah, jika yang dibayarkan adalah makanan pokok, maka tidak boleh bayar zakat fitrah dengan barang seperti elektronik, kendaraan, baju, bahkan makanan atau lainnya. Itu tidak boleh sama sekali. Jadi makanan pokoknya yang dimaksud. Nah, inilah penjelasan dari Bapak tentang zakat fitrah. Ya. Oke, berdasarkan apa yang Bapak sampaikan tadi, maka Bapak ingin membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Ya, nanti kalian akan menemukan beberapa konsep yang ada pada kegiatan tersebut. Nah, kemudian kalian nanti akan Bapak minta untuk berargumentasi, ya kan, menanggapi terhadap tayangan-tayangan tadi dengan cara berdiskusi, yaitu kalian harus mencatatkannya di dalam buku kalian. Oke, sekarang Bapak akan memberikan instruksi kepada kalian, yaitu kalian akan Bapak bagi ke dalam beberapa kelompok, ya. Oke, siap. Nah, di mana kelompok-kelompoknya sudah dibagi, kemudian Bapak akan memberikan LKPD kepada kalian sebagai acuan di dalam mengerjakan tugas. Oke. Nah, yang pertama yang perlu kalian catat adalah coba kalian terangkan, ya kan. Nah, di sini Bapak akan perlihatkan kepada kalian tugas kelompoknya. Oke. Nah, di sini ya. Yang pertama tugas kalian adalah tuliskan dan uraikan pengertian zakat fitrah berdasarkan bahasa kalian sendiri. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kalian cari tulisan, dalil dan arti dari Al-Quran maupun hadis
yang bisa kalian dapatkan yang berhubungan dengan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan kalian, ya, sesuai dengan kelompok kalian. Kemudian yang ketiga, jelaskan ketentuan-ketentuan zakat fitrah yang belum Bapak jelaskan tadi. Di mana yang belum Bapak jelaskan ada waktu pembayaran zakat fitrahnya kapan, orang-orang yang berhak menerima zakat fitrahnya siapa saja, orang-orang yang tidak berhak menerima zakat fitrah siapa saja, kemudian bagaimana tata cara membayar zakat fitrah itu belum Bapak jelaskan. Nah, tugas kalian untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian Bapak akan memberikan satu tugas based learning, ya, problem based learning, di mana ini akan kalian pecahkan secara bersama-sama dengan teman kalian dengan cara berdiskusi, di mana ada orang yang meninggal dunia sebelum hari raya Idul Fitri, apakah orang itu wajib membayar zakat fitrah atau tidak? Oke, ya, siap. Sudah, sekarang silahkan dilaksanakan. Bapak akan menunggu kalian di dalam kegiatan ini dalam beberapa waktu, ya. Bapak beri kalian waktu sebanyak 20 menit, oke? Oke, tugas kalian sudah selesai. Tadi Bapak sudah memberikan kepada kalian, ya. Sekarang tugas kalian adalah mempresentasikan daripada apa yang sudah kalian diskusikan, dan kemudian kalian coba untuk maju ke depan, ya. Oke, terima kasih karena sudah memberikan sesuatu yang sangat luar biasa. Kalian sudah mengerjakan tugas dan kalian juga sudah mempresentasikan. Kalian juga sudah memberikan argumen-argumen yang sangat luar biasa, ya. Ini diskusi kalian sangat sempurna, ya, sangat bagus dalam menyelesaikan masalah. Oke, ini sangat bagus sekali tentang materi-materi yang sudah kalian sampaikan. Kemudian presentasi yang kalian sampaikan juga sangat relevan. Nah, sekarang berdasarkan hasil diskusi itu tadi, siapa di antara kalian yang berkeinginan untuk melakukan kritik misalnya terhadap teman kalian, atau sanggahan-sanggahan terhadap apa yang disampaikan oleh teman kalian? Ada? Ya, Bapak minta setiap kelompok harus ada, ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya di dalam kegiatan tanya jawab ini, dan kemudian Bapak ingin membacakan kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini. Baiklah, yang pertama, apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah berdasarkan apa yang kita pelajari hari ini, yang namanya zakat fitrah itu adalah sedekah yang wajib dikeluarkan dengan berakhirnya puasa Ramadan. Zakat wajib setiap muslim, baik hamba sahaya atau merdeka, laki-laki atau perempuan, ya, kecil atau besar, tua atau muda. Zakat fitrah disyariatkan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkataan yang sia-sia dan kotor, serta untuk memberi makanan orang-orang yang miskin. Oke, dalilnya, dalil Al-Qur'an itu bisa kalian baca di sini. Yang pertama, innallazina amanu wa amilus solihati wa qamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Itu dalil Al-Qur'an. Dan juga apa yang kalian sampaikan tadi, ada dalil-dalil yang lain. Kemudian hadis juga di sini ada an ibnu umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatul fitri min ramadan 'alan nasi sa'amin tamrin aw sa'amin sya'irin ala kulli hur au abdi zakiril au unsa minal muslimin. Itu rawahul Bukhari. Oke. Dan kemudian yang berikutnya adalah ketentuan zakat fitrah, yaitu hukum zakat fitrah, kemudian waktu pembayaran zakat fitrah, kemudian zakat fitrah, kadar zakat fitrahnya berapa, kemudian syarat kewajiban zakat fitrah juga sudah tadi disampaikan. Syarat zakat wajib fitrah itu orangnya beragama Islam, orang tersebut sebelum matahari terbit pada hari Idul Fitri masih hidup, kemudian dia lahir sebelum maupun dalam sudah sakaratul maut. Nah, kemudian orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah itu ada 8 golongan, yaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, budak, garim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Sedangkan orang yang tidak berhak menerima zakat fitrah itu adalah orang kaya. Oke.
keturunan Rasulullah itu juga tidak berhak menerima zakat fitrah. Kemudian orang kafir itu juga tidak berhak menerima zakat fitrah. Oke, itulah yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian, itu berupa PR. Nah, ada beberapa soal yang Bapak ingin kalian kerjakan untuk memperkuat pengetahuan kalian, apakah kalian sudah mampu atau belum. Oke, PR-nya itu tadi kalian kerjakan di rumah. Baiklah, sebelumnya Bapak ingin melakukan refleksi ya, luar biasa terhadap kalian ya. Kegiatan yang kita lakukan hari ini, ada kegiatan-kegiatan yang memang sudah sesuai dengan apa yang kita sampaikan, namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki ya, terutama ketika berdiskusi. Ketika berdiskusi ini kalian satu sama lain itu harus saling bantu ya kan, jangan saling menyalahkan antar satu teman dengannya teman yang lainnya, dan memberikan pendapat satu sama lain, dan jangan mencari informasi dari teman yang lain. Coba untuk berdiskusi sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Oke. Nah, baiklah, Bapak tutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.